Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Tentang Syiah. Taib. Judul kajian kita kali ini adalah sikap Syiah Rafidhah terhadap sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam, ya. Kita bisa bagi menjadi 3, ya. Pertama, sikap mereka terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah sikap mereka terhadap hadis. Yang ketiga baru sikap mereka terhadap ijma ulama, ya. Baik. Ini 3 hal yang insyaallah kita bahas. Pertama, yang kedua, yang ketiga. Tadi tujuannya tidak lain agar kita tahu bahwasanya Syiah tidak bakalan nyambung dengan kita, karena kalau mau nyambung harus sumber hukumnya sama baru bisa kita sambung, ya. Sekali lagi saya ringkas dari kitabnya Risalah Syekh Nasir, ya, Al-Kifari, buku yang sangat bagus tentang masalah ini, ya. Taib, beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mereka punya akidah tentang Al-Quran. Di antaranya akidah mereka, ya, terhadap Al-Quran. Yang pertama, bahwasanya kata mereka, innal Qur'an laisa hujjatun illa biqayyim. Innal Qur'an laisa bihujjah illa biqayyim. Secara sederhana maksudnya Al-Quran bukanlah hujjah, itu dalil, bukanlah hujjah kecuali dengan qayyim. Qayyim maksudnya imam. Maksudnya adalah imam. Dan ini dinyatakan oleh Al-Kulaini. Saya bacakan. Al-Kulaini berkata, innal Qur'an la yakunu hujjah illa biqayyim. Al-Quran tidak bisa menjadi hujjah dengan sendirinya kecuali dengan qayyim, yaitu dengan imam. Kemudian beliau berkata, wa inna aliyan kana qayyimul Qur'an. Bahwasanya Al-Quran adalah, Ali bin Abi Thalib adalah qayyimul Qur'an, dia adalah imamnya Al-Quran. Wa kana al-hujjah ba'da an-nas ba'da Rasulullah. Ali bin Abi Thalib adalah hujjah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga sebagian mereka berkata bahwasanya seluruh firqah berdalil dengan Al-Quran, ya. Baik Qadariyah, baik Murji'ah, mereka akui. Maka kita punya pembeda. Kalau kita punya pembeda, itu Al-Quran kita harus dipahami dengan perkataan imam. Harus dipahami dengan perkataan. Jadi Al-Quran tidak bisa diambil secara zahirnya, tidak bisa diterima kecuali disertai dengan perkataan imam. Makanya mereka punya istilah. Kalau mereka punya istilah mereka bahwasanya al-mushaf, ya, itu Quran samit, wal imam Quran natiq, ya. Kata mereka mushaf itu Quran yang diam, sementara imam adalah Quran yang berbicara. Ini salah satu akidah mereka tentang Al-Quran. Artinya imam lebih mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan daripada Al-Quran itu sendiri, ya. Ya, jadi mereka mengatakan Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan perkataan imam. Kemudian mereka membatasi bahwasanya ilmu Al-Quran hanya terbatas pada Ahlul Bait. Sebagaimana disampaikan dalam tafsir Safi, salah satu kitab tafsir mereka yang jadi patokan, disebutkan inna ilmal Quran, sungguhnya dalam tafsir Safi, sesungguhnya
ilmu Al-Quran hanyalah pada ahlul bait, pada ahlul bait ya. Ya. Ini perkataan As-Safi. Kemudian Al-Majlisi juga berkata, ini dalam tafsir As-Safi ya. Kemudian Al-Majlisi berkata, Al-Majlisi dalam Biharul Anwar atau penulis Biharul Anwar, dia berkata, la yu'rafu tafsirul Quran illa al-a'immah. La ya'rifu tafsirul Quran illa al-a'immah. Tidak ada yang tahu tafsir Quran Al-Quran kecuali para imam. Para imam mereka ya, yang mereka akui dari Ali sampai Muhammad bin Hasan Al-Askar. Ini intinya, meskipun taruhlah kita sama-sama yakin tentang Al-Quran, tetapi tafsirnya berbeda. Kita tafsir dari para sahabat banyak ya. Ada tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Mas'ud, ada tafsirnya Ali bin Abi Thalib, ada tafsirnya Abu Bakar As-Siddiq menafsir Al-Quran, ada juga Umar bin Khattab menafsir Al-Quran, Ubay bin Ka'ab menafsir Al-Quran. Dan nukil oleh para ulama, mereka enggak, Al-Quran yang paham hanya Ahlul Bait, yang paham hanya imam. Tapi mana tafsir Ali bin Abi Thalib? Ya, jadi mereka menghayal ya, sehingga mereka ketika tidak ditemukan tafsir Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka turun sampai pada tafsir Hasan tidak ada, tafsir Husain enggak ada, tafsir Ali Zainal Abidin enggak ada, mereka ngambilnya tafsir dari siapa? Muhammad Al-Baqir sedikit, paling banyak dari Ja'far As-Shadiq. Imam yang keenam kalau begitu ya. Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Abu Abdullah. Bagaimana kita membantah ini? Bantahan ini ngawur ya. Ya, jadi seakan-akan Al-Quran yang tahu hanya imam. Imam mereka ya Ali bin Abi Thalib. Kalau zaman sahabat selain Ali enggak ada yang tahu. Ya ngawur lah. Abu Bakar masa enggak tahu, Abu Bakar, Umar. Ya, tapi demikianlah keyakinan mereka. Bantahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, wa anzalna ilaikal Qur'an tubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allam yatafakkarun. Ayatnya jelas, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal Qur'an, kami turunkan kepada kau Muhammad Al-Qur'an litubayyina lin-nas, untuk kau jelaskan kepada manusia. Jelaskan kepada manusia. Tapi manusia cuma Ahlul Bait saja? Hah? Manusia cuma Ahlul Bait saja? Jelas. Dulu Nabi mengajar Al-Quran kepada para sahabat. Ya. Kemudian apakah cuma Ahlul Bait saja maksudnya di situ? Allah berfirman, ya, afala yatadabbarun Al-Quran. Allah celah orang-orang, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Tapi ternyata hanya di Ahlul Bait. Ya. Ini kan umum. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Nah, gimana cara mentadabburi Al-Quran kalau hanya lewat Ahlul Bait? Ya. Jadi ini adalah adalah khurafat mereka. Kita katakan alhamdulillah, ini bantahan pertama. Kemudian kita katakan tafsir para sahabat banyak dinukil, ya. Banyak dinukil dengan sanad. Tidak ada satu kata pun dari mereka yang mendukung akidah Syiah. Ya, mau tafsir banyak, tafsir yang masyhur Ibnu Abbas dengan murid-muridnya. Ya, dari Ikrimah Maula Ibnu Abbas, kemudian Mujahid bin Jabr, kemudian yang lainnya ya, dari Atha, kemudian kemudian juga dari Ibnu Mas'ud dengan murid-muridnya, kemudian tafsir dari Ali bin Abi Thalib juga ada, tafsir dari Umar, tafsir dari Abu Bakar, banyak dari Ubay bin Ka'ab. Kemudian semua sahabat yang diriwayatkan tafsir dari mereka tidak ada mendukung akidah orang Syiah. Makanya ini membuat mereka
Ini tidak benar semua kata mereka. Yang tahu isi Al-Qur'an cuma ahlul bait, cuma imam. Tapi kita tanyakan kepada mereka, mana tafsir imam kalian? Imam kalian. Tanya ya. Yang ada tafsir Ali bin Abi Thalib mana? Ya. Tafsirnya Hasan tidak ada, tafsir Husain enggak ada, tafsir Ali Zainal Abidin tidak ada. Mana? Tunjukkan buku mana tafsir mereka. Ya. Tafsir Muhammad Al-Baqir sedikit, itu pun nanti kita bicarakan tentang periwayatannya. Yang paling banyak mereka tafsir dari Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq. Ya. Tapi setelah itu imam-imam yang lain mana lagi? Talib. Setelah Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq, kan masih ada imam yang lain yang kalian yakini. Imam ke-7, Musa Al-Kazim, mana tafsirnya? Setelah Musa Al-Kazim ada Ali Ridha, imam ke-8, mana tafsirnya? Setelah Ali Ridha, Muhammad Al-Jawad, imam yang ke-9, mana tafsirnya? Yang ke-10 Ali Al-Hadi, mana tafsirnya? Yang ke-11 Hasan Al-Askar, mana tafsirnya? Enggak ada, apalagi imam 12 yang hilang. Kita bilang kalau imam dibatasi oleh para imam saja, mana buktinya buku-buku tafsir dari imam kalian ya? Jadi ini jelas sudah ngawur. Kita katakan Al-Qur'an turun bukan untuk Ahlul Bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengutus, siapa yang diutus? Mu'adz bin Jabal kemana? Ke negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal bukan Ahlul Bait. Abu Musa Al-Asy'ari diutus di negeri Yaman, bukan Ahlul Bait. Ya, begitu sempitnya Islam bahwasanya yang tahu hanya Ahlul Bait. Apakah Nabi menyembunyikan ilmu hanya untuk Ahlul Bait? Ya, logis sedikit lah. Ya. Tapi ini yang pertama, keyakinan mereka tentang Al-Qur'an. Yang kedua, mereka meyakini bahwasanya perkataan para imam bisa memansuhkan ayat. Memansuhkan ayat atau mentakyid yang mutlak atau mengkhususkan yang umum dan lain-lainnya. Jadi ini keyakinan berikutnya. Kalau kita selesai yang bisa begini hanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa kalau mansuh mungkin enggak ya Allah alam, tapi apakah hadis bisa memansuhkan ayat, ini butuh pembahasan. Tapi maksud saya yang bisa begini, mentakyid khusus, mengkhususkan yang umum, mentakyid yang mutlak, itu hadis-hadis Nabi, bukan perkataan imam, karena agama sudah sempurna setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai. Ya. Adapun mereka hendak imam-imam diperintahkan oleh Allah untuk mengatur agama. Ya, makanya ini keyakinan mereka. Ya. Al-Kafi, Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, ia berkata, bab at-tafwid ila Rasulillah wa ila al-a'immah fi amrid din. Al-Kulaini berkata, Al-Kulaini punya kitab Al-Kafi, Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, sekitar abad keempat muncul. Dia punya kitab namanya Al-Kafi. Ini nanti akan kita bahas insyaallah setelah ini. Al-Kafi, ada usul kafi, ada furul kafi. Al-Kafi ini adalah kitab semacam di kita Sahih Bukhari. Yaitu yakini sahih. Bahkan mereka meyakini buku ini pernah dibawa kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi cek. Kata Imam Mahdi, hadza yakfi li Syiah. Ini buku cukup untuk orang-orang Syiah. Jadi sudah diperiksa oleh Imam Mahdi, sahih kata Imam Mahdinya. Entah ketemu Imam Mahdinya di mana. Tapi intinya ini buku yang paling top, buku hadis yang paling top seperti Sahih Bukhari kalau menurut di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia berkata bab dalam kitabnya bab at-tafwid ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-a'immah fi amrid din, yaitu menyerahkan urusan kepada Rasulullah SAW, bab tentang menyerahkan urusan agama ya kepada Rasulullah dan para imam ya, para imam.
Jadi mereka meyakini yang mengatur agama bukan cuma Rasulullah SAW saja, tapi imam ini tidak lain karena menurut mereka ya para imam adalah maksum. Para imam adalah maksum, sehingga ketika para imam maksum, perkataan mereka pasti benar, sehingga kalau mengkhususkan Al-Quran bisa karena mereka juga dapat wahyu, dan sehingga perkataan para imam seperti kedudukannya seperti Nabi. Tidak ada bedanya. Sama-sama maksum. Tidak ada bedanya antara para imam dengan Nabi. Sama-sama maksum dalam sisi hujjah, sama-sama hujjah ya. Di antara contoh penerapan, dia akan kita jelaskan lebih dalam lagi insyaallah. Contoh praktek. Ya. Mereka mentakhsis, ada dalam Al-Qur'an, ada lafal-lafal dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada lafal-lafal, misalnya ya, lafal-lafal apa aja? Ada kufur, ada syirik, ada kesesatan, dolal, kesesatan. Ini semua mereka takhsis, ini kan umum, kufur banyak modelnya, syirik banyak modelnya. Mereka khususkan maksudnya, kata mereka, maksudnya adalah kufur kepada keimaman, itu aja. Makanya kalau kita dapati tafsir mereka nanti kalau sudah bicara tentang kesesatan, tentang syirik, tentang maksudnya kufur kepada keimamahan Ali, itu aja. Atau keimaman Imam 12. Jadi mereka menukil perkataan para imam mereka. Jadi mentaksis, ini contoh mentaksis, mengkhususkan lafal yang harusnya umum, kufur, syirik, dolal, mereka bawa kepada maksudnya hanya satu, yaitu kufur kepada keimamahan. Kufur kepada keimamahan ya. Adapun bantahan kepada mereka, ya, bahwasanya agama sudah sempurna. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi terakhir, wafatnya Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Atmamtu alaikum nikmati. Ya, sudah sempurna. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama sudah sempurna. Tidak perlu penjelasan dari orang-orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa setelah Nabi masih ada, bisa dirubah-rubah? Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi. Ini melazimkan lagi agama masih bisa dirubah-rubah. Agama masih bisa dirubah-rubah. Dirubah-rubah oleh para imam. Baik. Kita tanya, dasar apa para imam merubah-rubah, mentakhsis, mengumumkan, mengkhususkan, memansuh? Apa dasar? Apa dasar para imam? Bisa merubah ya, merubah-rubah. Apakah mereka dapat dari Nabi itu perubahan itu, ataukah mereka dapat wahyu sendiri yang benar ya? Kalau dari Nabi mana? Kenapa Nabi tidak kasih tahu sama yang lain? Kok imam yang tahu? Nabi menyembunyikan agama Allah, yang tahu hanya para imam, para ahlul bait, para sahabat enggak ada yang tahu. Berarti Nabi menipu umat selama ini. Kalau sumbernya dari Nabi, apakah sumbernya dari Nabi? Pertanyaan. Sumbernya dari Nabi. Jika ya, sumber dari Nabi, jawabannya berarti Nabi tidak amanah dan menipu umat. Kalau sumbernya dari Jibril, ya lain lagi. Dari Jibril, dan ini yang tertulis dalam buku-buku mereka, bahwasanya malaikat mendatangi mereka dan seterusnya, maka para imam nabi baru dong. Para imam nabi-nabi baru adalah nabi-nabi baru. Ya, intinya mereka punya agama beda dengan agama yang kita yakini ya. Mereka punya agama yang beda. Taib, kita masih lanjutkan, masih tentang Al-Qur'an.
Berikutnya adalah tentang nanti yang hadis halaman berikutnya insyaallah tentang takwil. Jadi tafsir tentang takwil Al-Qur'an. Takwil Al-Qur'an. Mereka meyakini ya dua hal tentang takwil Al-Qur'an. Pertama, Al-Qur'an memiliki tafsir batin. Batin ya. Yang tidak nyambung dengan lafal. Nanti katakan lihat ya. Yang kedua, bahwasanya mereka mengatakan Al-Qur'an turun untuk atau turun tentang tentang Syiah dan tentang musuh-musuhnya musuh-musuh mereka. Yang parah, jadi mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an memiliki tafsir batin. Yang tafsir batin ini tidak nyambung dengan lafal-lafal. Kemudian tafsir batin tersebut mereka tafsirkan semua ayat-ayat berkaitan semuanya tentang Syiah dan tentang musuh-musuh mereka ya. Tentang musuh-musuh mereka ya. Saya akan sebutkan ya contoh penerapan tafsir-tafsir mereka dengan tafsir batin. Saya akan nukilkan bagaimana mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir batin yang tidak nyambung dengan ayat-ayat ya, zahir daripada ayat-ayat. Banyak sekali kalau kita mau sebutkan ya. Contoh seperti mereka menafsirkan kamatsali syaitan idz qala insani kfur dalam surat dalam surat Al-Hasyr. Perumpamannya seperti perumpamaan syaitan ketika dia berkata kepada manusia kufurlah. Ya, kata mereka syaitan itu maksudnya adalah Umar bin Khattab. Enggak nyambung. Syaitan dibilang Umar bin Khattab. Contoh lagi seperti saya sudah sampaikan, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata fir'aun. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada orang kafir tentang istrinya Fir'aun. Kata mereka Fir'aun maksudnya Utsman, istrinya maksudnya Ruqayyah. Enggak nyambung. Ya, tidak nyambung. Bagaimana Fir'aun maksudnya adalah Utsman, istrinya maksudnya Ruqayyah. Ini enggak nyambung, ini tafsir batin yang tidak nyambung dengan lafal. Dan perhatikan, mereka ketika menafsirkan dengan tafsir batin tidak ada dhawabit, tidak ada kaidah. Pokoknya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mau bilang kalau syaitan itu Umar, mau bilang ini terserah mereka. Ya. Demikian juga ketika mereka menafsirkan waqala syaitanu lamma qudiyal amr, berkata syaitan ketika di neraka jahanam. Maksudnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dalam Al-Kafi, Al-Kaini maksudnya dia jelaskan, Majlisi mengatakan maksudnya adalah syaitan adalah Umar, sebagaimana Al-Kulaini juga mengatakan demikian ya. Contoh lagi, perhatikan dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan ya. Bahwasanya dua lautan bertemu di antara keduanya ada barzakh pembatas dan mereka tidak bisa saling bertemu. Kata mereka Bahrain dua lautan maksudnya Ali dan Fatimah. Ali dan Fatimah, Ali laut, Fatimah juga laut. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara dua laut tersebut ada semacam pembatas, kata mereka maksudnya Nabi. Yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan, maka keluarlah dari dua lautan tersebut lu'lu' dan marjan, yaitu mutiara dan permata, maksudnya Hasan dan Husain. Ya, enggak nyambung. Tafsiran enggak nyambung. Bagaimana lautan ditafsirkan tafsir konyol ya. Lautan maksudnya Ali dan Fatimah, kemudian keluar mutiara permata maksudnya Hasan dan Husain. Tapi terserah mereka mau tafsirkan apa saja terserah mereka. Ya. Contoh, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh Allah telah mengutus setiap umat seorang rasul yang menyuruh sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Kata mereka, ma ba'atsallahu nabiyyan qad illa bi wilayatina wal bara'a min aduwina. Mereka bawakan ayat kepada Syiah dan musuhnya. Maksudnya kata mereka tafsirkan ayat ini, tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali menyuruh untuk beriman dengan wilayah kita, dengan kesyiahan kita, dan untuk berlepas diri wajtanibut taghut, berlepas diri dari musuhnya Syiah.
Yang tidak beriman kepada imam-imam kita disuruh setiap nabi menyuruh untuk berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman kepada imam 12. Bahkan ilah diartikan Tuhan diartikan dengan imam. Mereka tafsirkan firman Allah, la tattakhidhu ilahaini itsnain. Janganlah kalian menjadikan dua Tuhan. Innama huwa ilahun wahid. Tuhan itu cuma satu kata Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq berkata, la tattakhidhu imamain. Jangan kalian mengambil dua imam. Imam cuma satu doang. Bayangkan Tuhan ditafsirkan dengan imam. Semua ayat mereka bawakan seakan-akan Al-Quran ini hanya berbicara tentang Syiah dan membantah orang-orang yang tidak setuju dengan Syiah. Mereka juga tafsirkan wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak beri manfaat kepada mereka dan tidak beri mudarat kepada mereka. Wa kana al-kafiru, adapun orang si kafir ala rabbi kepada Rabbnya. Si kafir maksudnya adalah Umar. Ya. Firman Allah, wa asyraqatil ardu biduri rabbiha. Maka di hari kiamat kelak bumi akan terang dengan cahaya Rabbnya. Maka mereka artikan Rabbul ard yaitu Imamul ard, yaitu cahaya imam. Semua ditafsirkan imam. Rabb ditafsirkan imam, ilah ditafsirkan imam. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka maksudnya imam, ya. Maksudnya adalah imam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah umat terbaik. Maksudnya kuntum khairu a'immah. Kalian imam-imam yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia, ya. Contohnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Nama-nama yang indah tersebut adalah para imam. Nahnu wallahi alam asmaul husna. Kata mereka, Abu Abdullah imam mereka berkata, demi Allah kamilah para imam adalah asmaul husna. Ajib, mereka tafsirkan asmaul husna dengan para imam. Demikian juga firman Allah dalam surat Zukhruf, wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dan dialah Allah di langit adalah sebagai yang disembah dan di bumi juga disembah. Kata mereka maksudnya imam. Ya. Semuanya pokoknya imam, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim maksudnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Asy-syamsu wa duhaha. Asy-syamsu maksudnya Ali bin Abi Thalib. Matahari. Wa duhaha maksudnya tegaknya Al-Qaim yaitu Al-Mahdi. Aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Tegakkanlah wajah kalian di setiap masjid. Maksudnya di sisi para imam. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Saya sebutkan tafsiran mereka. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ayat mengatakan ambillah perhiasan kalian kalau ke masjid mau salat. Kata mereka, ambillah pakaian kalian kalau mau ketemu para imam. Berhiaslah untuk bertemu dengan para imam. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Tatkala Allah mencela orang kafir di akhirat, mereka disuruh sujud sudah tidak bisa. Allah mengatakan wa qad kanu, ketika mereka di dunia mereka disuruh sujud padahal mereka bisa namun mereka tidak sujud. Maksudnya kata mereka, kata orang Syiah, mereka dahulu diseru untuk percaya kepada keimamahan Ali di dunia tapi mereka tidak mau. Semuanya ditafsirkan dengan imam. Agama ini masalahnya imam semua, ya. Dan banyak sekali kalau saya membacakan ini tidak bisa habis ini, ya. Bahkan tafsir mereka wassalat waz zakat wal haji was siyam, rukun Islam, salat, zakat, haji dan puasa. Kata mereka, nahnu salat fi kitabillah, nahnu zakat, kami ni salat, kami ni zakat, kami ni puasa, kami ni haji. Ini ngawur. Semua agama semuanya adalah imam, ya. Inna Allah astafa lakumuddin. Sungguhnya Allah telah pilihkan agama bagi kalian. Maksudnya wilayat Ali. Ayat enggak nyambung. Ayat berbicara tentang Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Seakan-akan Nabi Yakub berkata Allah telah milihkan wilayah Ali. Yaitu wilayah maksudnya keimaman Ali kepada kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal sampai kalian menyerahkan diri Islam. Maksudnya kalian menyerahkan diri kepada kewilayahan Ali. Ngawur pokoknya begitulah, ya.
Udahlah ya, apa namanya? Saya tidak usah lanjutkan, banyak sekali. Intinya pokoknya kufur-kufur setan semua Umar, Abu Bakar, Utsman. Kalau sudah masalah ya ini coba tadi mereka menafsirkan syirik, kufur, riddah, dolal, kesyirikan, kekufuran, kemurtadan, semuanya mereka tafsirkan maksudnya kufur kepada keimamahan. Sudah cukup bagi kita, terlalu banyak ya karena ini disebutkan banyak sekali apa namanya contoh-contoh mereka tafsir dengan tafsir ngawur. Jadi maksud saya, kalaupun kita sama-sama beriman tentang Al-Qur'an, kita tidak bakalan nyambung. Karena poin-poin tadi saya sebutkan, mereka percaya yang tahu isi Quran cuma para imam. Yang kedua juga, para imam bisa memansuhkan isi Al-Quran, bisa mengkhususkan yang umum, bisa mentakid yang mutlak. Repot. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka punya tafsir kebatinan. Ya. Tafsir batin ini tidak sama dengan lafal, meskipun tidak nyambung mereka, dan tafsir batin ini enggak ada kaidah. Dan yang terakhir yang berbahaya adalah sikap mereka terhadap Al-Quran. Ya. Ini yang paling berbahaya. Keyakinan Al-Quran tidak sempurna. Nah, ini yang paling berbahaya adalah akidah ini. Jadi untuk akidah Al-Quran ada beberapa poin. Satu, kemudian dua, kemudian tiga, kemudian empat. Al-Quran tidak sempurna, ini kita dapati dalam buku-buku mereka sangat banyak. Seperti dalam Al-Kafilul Kulaini, menyebutkan terlalu banyak riwayat mutawatir di kalangan Syiah bahwasanya Al-Quran tidak sempurna. Al-Quran tidak sempurna. Mereka mulai menuduh, mereka mengatakan mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan tidak sempurna. Ada namanya surat wilayah, yaitu surat keimaman Ali, mereka sembunyikan. Dan banyak ayat-ayat mereka potong-potong. Mereka tuduh sahabat melakukan demikian. Ya. Dan ini mutawatir menurut Syiah. Dan heboh-hebohnya ketika sebuah buku ditulis oleh Nuri At-Tabarsi di abad belakangan ya, mungkin abad ke-13 saya agak lupa, tapi belakangan dia nulis buku judulnya Faslul Khitab fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab, yaitu penjelasan yang gamblang bahwasanya Al-Qur'an sudah ditahrif, sudah dirubah-rubah seperti Taurat dan Injil. Intinya dia menyatakan ini. Kemudian dia menukil perkataan ulama banyak sekali. Ketika muncul buku ini heboh. Karena seakan-akan aibnya orang Syiah yang selama ini mereka sembunyikan, mereka takiyahkan, terbongkar habis. Ketika muncul buku ini, mulailah muncul sebagian orang Syiah, ulama Syiah yang kontemporer mulai membantah itu tidak benar, itu dusta dan yang lainnya. Tapi kalau kita telusuri buku-buku Syiah rata-rata meyakini Al-Quran itu tidak lengkap. Ada kekurangan, ada perubahan, ada distorsi. Dan ini diakui oleh banyak di antara mereka. Saya bacakan ya. Dan ini sudah nampak, sudah lama ya. Sudah disadari oleh ulama Ahlus Sunnah. Ya. Berkata Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Qasim Al-Ambari yang dia wafat pada tahun 328. Beliau berkata, "Lam yahzal ahlul fadl wal aqal ya'rifuna syarafal Qur'an wa uluwa manzilatihi. Hatta nabagha fi zamanina hadha za'iq anil millah wa hajama 'ala al-ummah bima yuhawilu bi ibtal syariah. Faza'ama anna al-mushaf alladhi jama'a Utsman radhiyallahu anhu bi ittifaqi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala taswibihi fi ma fa'ala la yashmal ala jami'il Qur'an." Jadi pertama kali muncul bahwasanya isu Al-Qur'an tidak lengkap di zaman Ibnul Ambari. Ibnul Ambari ini lahir pada tahun 271 Hijriah dan wafat 328. Itu awal dari abad keempat. Dia berkata, senantiasa orang-orang yang mulia dan berakal ya mengetahui tentang kesempurnaan Al-Qur'an dan mulianya Al-Qur'an. Sampai muncul di zaman kami ada orang yang menyimpang dan menyerang umat ini dan berusaha untuk menghancurkan syariat. Dia menyangka mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman radhiyallahu anhu yang disepakati oleh para sahabat bahwasanya mushaf ini sudah benar. Kata dia bahwasanya mushaf yang ada tidak mengumpulkan seluruh Al-Qur'an. Idz kana qad saqata minhu 500 harfin. Katanya ada 500 huruf yang jatuh dari mushaf yang dikumpulkan Al-Qur'an. Ya. Ini mulai muncul itu sekitar abad keempat. Mungkin itu dari Syiah tentunya ya. Dari Syiah ya. Kemudian jadi istilah tentang Al-Qur'an tidak lengkap baru muncul sekitar awal abad keempat. Ini diakui oleh orang-orang Syiah ya. Saya bacakan ya.
Eh, Al-Mufid dalam kitabnya Awail Al-Maqalat, dia wafat 413 Hijriah, awal abad kelima, yaitu 100 tahun setelah itu. Dia berkata, ya, wattafaqu ay al-imamiyah ala anna a'immatad dhalal khalafu fi katsirin min ta'lifil Qur'an wa adalu fihi an mujibit tanzil wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajma'atil mu'tazilah wal khawarij wa zaidiyah wal murji'ah wa ashabul hadis ala khilafil imamiyah. Dia ngakui, dia mengatakan apa? Dan seluruh imamiyah, yaitu Syiah, imamiyah, sepakat bahwasanya para imam-imam kesesatan, maksudnya dari selain Syiah, telah menyelisihi dalam banyak penulisan Al-Quran. Dia mengatakan, imamiyah semua sepakat bahwasanya para imam-imam yang sesat semua menyelisih Syiah. Jadi mereka salah dalam menulis Al-Quran. Dan mereka berpaling daripada Al-Quran yang sesungguhnya. Kemudian dia menyebutkan sebaliknya Mu'tazilah, Khawarij, Zaidiyah, Murji'ah, Ashabul Hadis, mereka menyelisih imamiyah. Ini jelas Al-Mufid, salah seorang imam mereka yang diakui, ulama mereka yang awal abad kelima, mengatakan bahwasanya seluruh imamiyah sepakat bahwasanya Al-Quran yang ditulis oleh imam-imam selain mereka, selain maksudnya Ahlus Sunnah, selain Syiah, itu menyimpang, tidak benar dengan Al-Quran yang sesungguhnya. Ya. Maka kemudian muncullah At-Tabarsi tahun 1300 Hijriah kalau tidak salah ya, Nuri At-Tabarsi, dia kalau tidak salah, iya, dia wafat 1320, seorang ulama Iran, tulis buku tadi Faslul Khitab fi Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Penjelasan yang gamblang tentang bahwasanya Al-Quran sudah muharraf, sudah rusak, sudah dirubah sebagaimana Taurat dan Injil. Nah, meskipun sebagian mereka mengingkari, kita tidak bilang mereka sepakat, kenyataan sebagian mereka mengingkari. Allah alam pengingkaran tersebut taqiyah atau tidak. Tapi ada dampaknya. Ikhwan, coba antum perhatikan. Antum perhatikan orang-orang Iran. Mereka tidak perhatian sama Al-Quran. Lihat bagaimana orang Syiah kalau sholat, tajwidnya ngaco, yang dibaca qul huwallahu ahad. Mereka tidak pernah baca surat-surat panjang. Bisa jadi karena keyakinan mereka terhadap Al-Quran ini tidak lengkap. Atau Al-Quran zahirnya bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Ya. Lihat coba video-video mereka kalau sholat, tajwidnya ngaco, kemudian bacanya pendek-pendek, surat-surat pendek. Beda dengan Ahlus Sunnah, ada qori banyak. Mereka mana qori Iran? Coba cari. Hampir tidak ada. Ya. Kalau ada mungkin 1, 2, tapi bukan umum. Kalau kita anak-anak kecil sudah di qori, mereka tidak ada. Karena mereka tidak mengagungkan Al-Quran sebagaimana aslinya, karena zahirnya menyelisih keyakinan. Dalam Al-Quran banyak sekali memuji para sahabat, mengagungkan para sahabat, sementara mereka mengkafirkan para sahabat. Tapi ini akidah mereka tentang Al-Quran. Habis ini kita lanjut tentang akidah mereka tentang hadis. Tolong di foto dan dihapus. InsyaAllah pekan depan kita masuk dalam akidah mereka, InsyaAllah, biar lebih jelas perbedaan antara Syiah dengan Al-Sunnah. Mereka senang dipanggil Syiah karena Syiah artinya penolong. Mereka bilang nahnu Syiat Ali, kami adalah penolong Ali. Kita bilang mereka Rafidah, ya. Mereka Rafidah, ya, yang menolak. Kenapa mereka dinamakan Rafidah? Asalnya disebut oleh para ulama karena mereka datang kepada Zaid, ya, Zaid bin Ali, ya, sebagaimana kita jelaskan bahwasanya Ali Zainal Abidin punya ummu walad, dia menggauli budaknya, kemudian punya anak namanya Zaid bin Ali. Kemudian Zaid bin Ali ini dia menghormati Abu Bakar dan Umar. Bahkan dia mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Kemudian pengikutnya sebagian orang yang mencintai Ahlul Bait menolak. Mereka ingin Zaid berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Maka Zaid mengatakan tidak. Kita harus ridho kepada Abu Bakar dan Umar. Akhirnya mereka menolak pernyataan Zaid, maka disebut dengan Rafid. Rafid artinya yang menolak. Maka muncullah istilah Rafidah. Kemudian berkembang sampai sekarang mengkafirkan sahabat dan punya keyakinan macam-macam, ya. Baik, kita lanjutkan, ikhwan. Ya. Kalau tadi tentang akidah Syiah tentang Al-Quran, sekarang akidah Syiah tentang hadis, ya. Rafidah tentang hadis. Ya. Sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, ya. Poin-poin yang utama pertama, Rafidah meyakini imam-imam mereka maksum. Maksum berarti ya
sama dengan Nabi SAW. Kalau dikatakan maksum berarti kedudukannya sama dengan Nabi SAW. Ya, sama-sama perkataannya menjadi hujjah ya. Oleh karenanya kelaziman daripada ini maka muncullah hadis-hadis imam ya, hadis-hadis imam ya, hadis-hadis imam. Ya. Karena perkataan imam tadi sudah kita sebutkan bahkan bisa memasukkan Al-Qur'an, bukan cuma hadis, memasukkan Al-Qur'an. Kemudian berikutnya Rafidhah mengkafirkan para sahabat. Insyaallah kita bahas dalam pembahasan secara khusus. Rafidhah mengkafirkan mayoritas sahabat. Sementara hadis-hadis diriwayatkan oleh para sahabat. Maka mereka tolak. Konsekuensinya mereka menolak hadis-hadis tersebut. Ya ikhwan, mereka tidak percaya dengan Sahih Bukhari. Ya, mereka kalau nukil ada keperluan saja yang mereka cocok dengan mereka. Jadi perlu saya ingatkan, mereka tidak beriman ya dengan Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i dan lain-lain ya. Mereka nukil kalau ada keperluan saja. Ada keperluan yang dianggap mendukung mereka. Gitu. Jadi tidak nyambung dengan kita ya. Oleh karenanya ketika mereka bicara tentang hadis ya, semua yang diriwayatkan dari maksum itu disebutkan hadis dan atau sunnah, dan kita tahu maksum bukan terbatas pada nabi. Imam-imam mereka juga adalah dianggap maksum, sehingga perkataan imam mereka dianggap sebagai hadis. Kalau kita lihat buku-buku hadis mereka ya, buku-buku hadis mereka mayoritas ya adalah perkataan para imam. Nabi sangat sedikit. Ya. Perkataan Nabi sangat sedikit. Nabi SAW sangat sedikit. Hampir-hampir tidak ada. Kemudian juga bahkan perkataan Ali pun sangat sedikit. Ali bin Abi Thalib pun, kemudian Hasan, Hussein, Ali Zainal Abidin sangat sedikit dan hampir tidak ada. Terus yang banyak apa? Yang banyak nukilan dari Ja'far As-Shadiq, imam yang ke-6, Abu Abdullah ya. Ini yang paling banyak. Sebelumnya juga Muhammad Al-Baqir itu juga banyak. Tapi bicara tentang hadis Nabi hampir-hampir tidak ada ya. Ini kaitannya dengan hadis-hadis. Nah, sekarang kita akan singgung kembali makanya mereka mengatakan dalam Al-Kafil Al-Kulaini ya, bab annal a'immah tadkhulul malaikatu buyutahum. Bahwasanya para imam-imam itu malaikat masuk ke rumah-rumah mereka ya. Kemudian juga wa ta'tihim bil akhbar, para malaikat membawakan kabar-kabar kepada para imam. Apa bedanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sama-sama datangi malaikat, sama-sama dikasih kabar. Seakan-akan para imam tersebut sama seperti Nabi, cuma mereka namakan imam, tapi kedudukannya persis seperti Nabi. Seperti Nabi, seakan-akan Nabi pertama, Nabi kedua sampai Nabi ke-12. Seperti itu kenyataannya, maka mereka bermuamalah dengan para imam seperti bermuamalah dengan para nabi. Kita ingatkan kembali, kita akan singgung sedikit tentang sejarah hadis ya. Hadis-hadis Syiah ya. Ingin kita bandingkan dengan Ahlus Sunnah ya.
para ikhwan sabar sebentar ya. Kita sudah sebutkan pada pertemuan lalu bahwasanya sumber hadis mereka ada 8 buku. Yang pertama yang ditulis pada abad keempat, kemudian yang kedua yang ditulis pada abad 11 ke atas. Yang keempat adalah 4 sumber utama. Al-Kafi lil Kulaini, Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini, tulisannya siapa? Al-Kulaini. Al-Kulaini wafat pada tahun 328 Hijriah. Kemudian ada Ma la yahduruhul faqih. Ini karya Muhammad ibn Babawayh Al-Qummi. Ini wafat pada tahun 381 Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah Tahdzibul Ahkam. Kemudian Al-Istibsar. Ini keduanya karangan At-Tusi. Dan ini wafat pada tahun 360. Perhatikan, ini 4 buku yang merupakan sumber buku hadis. Kemudian 4 buku tambahan. Semuanya sekitar abad keempat. 4 buku tambahan, buku hadis tambahan. Penyempurna. Ini munculnya belakangan. Ada pertama Al-Wafi. Al-Wafi ini karangan Al-Kashani. Al-Kashani dia wafat pada tahun 1091 Hijriah. Jadi abad ke-11. Kemudian ada kitab Biharul Anwar karangan Al-Majlisi. Ini wafat pada tahun 110 Hijriah. 1110 Hijriah. Kemudian ada kitab berikutnya Wasailus Syiah. Ini karangan Al-Hur Al-Amili. Al-Hur Al-Amili. Ini wafat pada tahun 1104 Hijriah. Kemudian yang terakhir Mustadrakul Wasail. Ini Hasan Nuri atau Bars ini tadi yang penulis buku Al-Quran menyimpang Hasan An-Nuri atau Barsi. Ulama Iran, wafat pada tahun 1320 Hijriah ya. Baik. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menulis Minhajus Sunnah Nabawiyah membantah Ibnul Mutahhir, seorang ulama Rafidhah, ketika bicara hadis Ibnu Taimiyah mengatakan kalian hadis-hadis kalian tanpa sanad, tanpa ada sahih dan dhaifnya. Ya, bagaimana kalian bisa memeriksa hadis-hadis kalian ya. Inilah yang mau kita singgung ya, ikhwan. Perhatikan, ini semua rata-rata riwayatannya dari Ja'far As-Shadiq ya, dari Ja'far As-Shadiq. Catatannya saya tulis di sini lah ya. Catatan tentang kitab-kitab hadis mereka. Pertama, hadis-hadisnya atau riwayat-riwayatnya, hadis-hadisnya hanya dari Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq adalah imam yang ke-6 ya. Baik, mana imam sebelumnya, mana imam setelahnya? Ada Musa Al-Kazim, mana? Ali Ridha, mana? Ali Al-Hadi, Al-Jawad, Muhammad Al-Jawad, mana? Hasan Askar, mana? Tidak ada. Ya. Kenapa tidak diriwayatkan? Apakah mereka imam-imam tersebut tidak punya ilmu? Ya, kata kalian imam-imam seperti Nabi, imam-imam kalian maksum. Nah, imam-imam kok cuma ini? Sedikit hanya dari Muhammad Al-Baqir, hanya sedikit dari Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir bapaknya Ja'far As-Shadiq. Mungkin masih kawan-kawan mungkin masih ingat imam-imamnya ya. Saya catat ulang biar ingat imamnya ya. Tapi saya tulis biar ingat imam-imam Syiah. Imam-imam Syiah yang dianggap imam oleh mereka ya. Pertama Ali bin Abi Thalib, kedua Hasan, ketiga Husain, keempat Ali Zainal Abidin,
Kemudian ya, yang kelima Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir. Yang keenam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq. Yang ketujuh Musa Kazim, Musa Al-Kazim. Kemudian yang kedelapan Ali Ridha. Yang kesembilan Muhammad Al-Jawad. Yang kesepuluh Ali Al-Hadi. Yang ke-11 Hasan Al-Askar. Yang ke-12 Muhammad bin Al-Hasan. Hasan Al-Askar. Inilah Imam Mahdi yang akan keluar nanti di menjelang hari kiamat. Nah, kita bilang, kenapa ketika hadis-hadis berbicara yang kalian ini buku hadis yang jumlahnya begitu banyak, ribuan hadis, kenapa cuma Ja'far As-Shadiq? Cuma ini doang. Ya, ini saja Ja'far As-Shadiq. Muhammad Al-Baqir, yang lainnya kemana? Ini yang lainnya kemana? Ini kan semua imam. Mana perkataan mereka? Harusnya kalian mengumpulkan seluruh perkataan mereka, katanya semuanya imam. Ya, ternyata kenyataannya tidak. Ini kenyataan yang pertama. Kemudian ternyata setelah diperiksa, para ulama ahlu sunnah memeriksa Musa Al-Kazim, dia punya riwayat dalam Sunan Ibnu Majah, di antara Sunan Ibnu Majah, kemudian dalam satu kitab sunnah lagi ya. Jadi demikian juga kalau tidak salah Hasan Al-Askar atau Ali Ridha juga punya riwayat dalam kitab sunnah satu hadis ya. Ya, tetapi kenapa mereka ahlu Syiah yang mengatakan perhatian terhadap perkataan imam, kenapa tidak ada hadis-hadis imam-imam yang lain? Kok cuma Ja'far As-Shadiq saja? Kemudian yang kedua, yang jadi kritikan yang paling penting, bahwasanya buku-buku ini baru dikenal belakangan. Dikenal belakangan. Ini menjadi pertanyaan besar. Para ulama ahlu sunnah yang sibuk dengan hadis tidak pernah menyebutkan buku-buku ini. Ibnu Taimiyah yang di abad ke-7 atau abad ke-8 yang sibuk membantah Syiah tidak pernah menyebut buku-buku ini. Karena tiba-tiba muncul ini Al-Kafilul Kulaini ini. Apakah mereka sembunyikan buku-buku ini, tidak menyebut kepada umat? Apakah mereka taqiyah? Buku-buku ini baru muncul belakangan. Aneh. Kemudian yang ketiga yang lebih parah, tidak ada biografi para perawinya. Kita mengatakan namanya hadis, mau diketahui harus tahu biografi para perawinya, sambung tidak sambung. Makanya mereka tidak punya buku ilmu hadis, tidak punya buku mustalah hadis. Kecuali belakangan. Dulu enggak ada. Ya. Muncul di abad keempat buku namanya Rijalul Kushi, yaitu ulama mereka berusaha mengumpulkan perawi-perawi mereka. Ternyata perawinya tidak bisa dikumpulkan semuanya dan banyak perawi bermasalah. Banyak perawi bermasalah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, buku tentang hadis perawinya semua ada biografinya. Kalau tidak ada biografinya dianggap dhaif. Bahkan buku khusus tentang rawi-rawi dhaif, ya seperti Al-Majruhin, Al-Mughni fi Dhu'afa, banyak ya. Al-Matrukin dan yang lain. Kemudian hadis perawi yang thiqat seperti As-Thiqat Ibnu Hibban, kemudian buku-buku banyak. Ya Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib, banyak sekali buku-buku tentang rijal khusus ya. Tentang yang dhaif ada, tentang yang thiqat ada ya. Seperti Mizanul I'tidal, Lisanul Mizan, ya. Al-Mughni fi Dhu'afa dan macam-macam ya. Sehingga para perawi pasti ada biografinya. Kalau enggak ada hadisnya dianggap dhaif. Ya, gimana kita mau percaya suatu kabar? Kita harus tahu perawinya, bagaimana kedudukannya, bagaimana manzilahnya, bagaimana kredibilitasnya. Nah, orang Syiah coba bikin buku perawi hadis. Rijal Kushi sedikit. Kemudian buku mustalah hadis mana? Kalau kita buku mustalah hadis, Masya Allah, lengkap. Bagaimana kalau bertemu, bagaimana kalau tidak bertemu, bagaimana sigot al-ada, dan itu cuma ada di Ahlus Sunnah. Mereka Syiah tidak ada. Gimana kemudian kalian menjadikan ini semua sebagai sumber hukum, sementara terjemah perawinya tidak ada, ataupun sangat sedikit. Kemudian yang berikutnya, barometer rawi siqah apa? Apa barometer rawi siqah? Kalian mengatakan Al-Kulaini, Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini, ini adalah perawi yang sangat siqah dan dia meriwayatkan kitab Al-Kafi yang seperti Sahih Bukhari. Al-Kulaini menganggap Al-Qur'an tidak lengkap. Kurang. Nah,
Kalau kita ada orang menganggap Al-Quran tidak lengkap, kafir. Gimana orang kafir kalian menjadikan orang perawi thiqah? Kalian menganggap dia orang paling thiqah. Dia mengatakan Al-Quran tidak lengkap dalam bukunya. Kalian masih menerima periwayatannya. Dan banyak, bahkan ada seorang namanya, contohnya Jabir Al-Ju'fi. Jabir Al-Ju'fi ini meriwayatkan ribuan hadis dari para imam. Dia meriwayatkan dari Muhammad Al-Baqir, meriwayatkan dari Ja'far As-Shadiq. Ada perawi lain tanya, wahai Ja'far As-Shadiq, tahukah Anda tentang Jabir Al-Ju'fi? Kata Ja'far As-Shadiq, saya tidak lihat dia ketemu bapakku kecuali cuma sekali. Ja'far As-Shadiq bilang, saya tidak lihat dia masuk ketemu bapakku kecuali cuma sekali. Nah, gimana ketemu Muhammad Al-Baqir sekali kemudian riwayatnya puluhan ribu? Sehingga Jabir Al-Ju'fi ini dhaif seharusnya. Tapi ulama Syiah mensahihkannya. Kalau didhaifkan riwayat puluhan ribu harus dibuang, hadis-hadis agama mereka bisa hilang. Jadi barometer mereka thiqah dan dhaif enggak ada. Ahlussunnah jelas. Ahlussunnah jelas. Terus yang jadi masalah, kalaupun rawi thiqah, dari mana kita tahu? Kita tahu dia tidak sedang bertakiyah. Dia tidak sedang bertakiyah. Bertakiyah kan bohong. Ketika dia sedang meriwayatkan hadis, sedang bertakiyah atau tidak? Bisa jadi sedang bertakiyah. Nah, bagaimana Anda punya barometer ini sedang bertakiyah atau tidak? Sedang bohong atau sementara bohong menurut mereka beribadah, membohongi Ahlussunnah. Membohongi kita itu ibadah bagi mereka. Nah, ketika dia sedang meriwayatkan hadis ini, dari mana? Taruhlah ini thiqah, ini perawi thiqah. Baik, dari mana Anda tahu dia ini sedang taqiyah atau tidak? Ya, intinya mereka tidak punya ilmu hadis. Gimana mereka kemudian menyandarkan riwayat-riwayat yang tidak jelas seperti ini? Ya. Kemudian yang aneh, ya, ada perkembangan dalam buku ini. Dalam sebagian ulama mereka mengatakan Al-Kafilul Kulaini ada 30 bab. Kemudian ulama belakangan mengatakan ada 20 bab. Abad awal dibilang cuma 30 bab, ulama belakangan bilang 50 bab. Sehingga ada pertambahan. Bagaimana dari 30 bab menjadi 50 bab? 20 bab tambahan hampir setengah buku sendiri. Sehingga Al-Kafi ini jadi tebal. Ya. Sama seperti kitab Tahdzibul Ahkam. Kitab Tahdzibul Ahkam, penulisnya sendiri mengatakan, aku telah mengumpulkan hadis lebih dari 5.000, artinya paling maksimal 6.000. Ternyata kalau kita lihat bukunya sekarang ada 13.950 hadis. Penulisnya bilang, saya ini mengumpulkan hadis lebih dari 5.000, artinya maksimal 6.000. Kalau kita lihat cetakan sekarang, cetakannya Iran dan lain-lain, bukunya sudah 13.950 hadis. Oh, dari mana tambahan tersebut? 6.000 jadi 13.000 itu banyak loh. Tambah 8.000 sendiri hadis. Dari mana? Terus 4 buku hadis penyempurna ini, coba ini beda. Abad ke-5, abad ke-4, ini abad ke-12. Tahu-tahu muncullah Biharul Anwar, ini 110 jilid. Bayangkan. 110 jilid, entah berapa puluh ribu hadis. Dari mana munculnya? Ini saja maksimal cuma sekitar, taruhlah maksimal cuma 10.000, mungkin nggak sampai. Ini 110 jilid dari mana? Hadis-hadis dari mana? Lihat jarak tahun dari abad ke-4 sampai abad ini di sini tidak ada buku-buku hadis. Kosong, tiba-tiba muncul buku-buku hadis pada abad ke-12 dengan model seperti ini. 110 jilid. Jadi intinya ini hadis-hadis tak datang dari mana. Tapi inilah ikhwan, inilah keyakinan Syiah tentang hadis, bahwasanya yang mereka bicara maksud hadis adalah hadis-hadisnya imam-imam mereka, dan lebih tepatnya hadis-hadis Ja'far As-Shadiq dan Muhammad Al-Baqir. Sisanya enggak ada, omong kosong. Mungkin 1-2 nukilan, ya. Kadang-kadang ada dari Husain 1-2 nukilan, kebanyakannya ini. Dan ini pun bermasalah. Kita kalau bicara hadis harus ada sanadnya, ya. Standar mereka untuk hadis perawi thiqah atau tidak. Makanya mereka tidak ada dhaif, sahih, susah bagi mereka. Apa standarnya? Bingung. Tapi terakhir, tolong dihapus. Insyaallah sedikit lagi, kawan-kawan sabar ya. Tentang akidah mereka tentang ijma. Ini hanya sebentar aja. Tapi ikhwan dan akhwat, dari pemaparan tadi tentang Al-Quran dan Sunnah, kita sudah sangat yakin bahwasanya mereka ini punya agama sendiri ya. Dari buku-buku mereka, dari pengakuan mereka, nggak bakalan nyambung ya. Makanya hanya orang bermimpi yang mau bikin takrib sunnah wa syiah, ingin dekatin sunnah dan syiah. Apalagi zaman sekarang, zamannya media sosial, aib-aib mereka yang dulu mereka takiyahkan semuanya terbongkar. Mereka mencaci maki Aisyah, mengkafirkan Umar, mengkafirkan sahabat, dulu disembunyikan, sekarang kebongkar semuanya. Ya, syirik-syirik yang mereka lakukan dulu kita hanya dengar-dengar, sekarang kita lihat bagaimana syirik terhadap kuburan-kuburan, kelihatan semuanya ya.
Ya, kelihatan semuanya ya. Mut'ah yang dulu mereka sembunyikan sekarang juga makin apa? Kelihatan ya. Taib yang terakhir, akidah mereka tentang ijma'. Kita tahu ijma' adalah salah satu sumber hukum Islam yang Nabi SAW mengatakan la tatsaimu ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Oleh karena banyak ijma'. Di antara ijma' yang terjadi adalah para sahabat ijma' untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi. Ijma'. Tidak ada yang menyelisih, semua sepakat. Semua membaiat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apakah segera atau terlambat semuanya sepakat. Ijma'. Ya. Oleh karenanya bagaimana ijma' menurut definisi ijma' menurut Syiah? Definisi ijma' menurut Syiah. Menurut Rafidhah. Mereka mengatakan, saya bacakan. Ijma' kata Ibnu al-Mutahhir yang dibantah dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah, dia berkata al-ijma' innama huwa hujjatun indana listimalihi ala qaulil ma'sum. Fa kullu jama'atin kathrat aw qallat kana qaul imam fi jumlati aqwaliha fa ijma'uha hujjah li ajlihi la li ajl ijma'. Jadi kata dia, yang namanya ijma' itu ijma' baru bisa hujjah. Ijma' maksudnya kesepakatan, baru bisa jadi hujjah jika didukung oleh perkataan imam, didukung atau ada perkataan imam. Ya. Apakah yang bersepakat? Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit. Kemudian dia berkata, sehingga yang jadi hujjah bukan ijma'nya, tapi perkataan imam. Jadi hujjah bukan ijma'nya, tapi perkataan imamnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro, asalnya orang Syiah tidak bicara tentang ijma', tapi mereka didebat oleh Ahlus Sunnah. Bukankah ijma' hujjah? Akhirnya mereka tulis dalam buku-buku mereka, ijma' adalah hujjah, tapi syaratnya ijma' harus ada perkataan imam. Ya intinya ijma' bukan hujjah, intinya kembali kepada perkataan imam. Yang hujjah perkataan imam, bukan ijma'nya. Bukan ijma'nya, ya. Kenapa mereka tidak percaya ijma'? Kenapa? Jadi mereka menetapkan ijma' secara lafal, namun secara hakikat mereka mengingkari ijma'. Kenapa mereka mengingkari ijma'? Rahasianya karena sahabat ijma' pada perkara-perkara yang mereka yakini. Pada perkara ijma', pada perkara-perkara yang mereka tidak suka. Mereka ingkari. Di antaranya apa? Para sahabat ijma' bahwa Abu Bakar khalifah. Khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, mereka tidak terima ini, ya. Kemudian contohnya para sahabat ijma' mengharamkan mut'ah misalnya. Nikah mut'ah. Mereka tidak terima juga, ya. Misalnya para sahabat ijma' tidak ada warisan Nabi. Warisan harta Nabi. Mereka tidak terima. Jadi banyak hal yang mereka tidak terima sehingga mereka menolak ijma', ya. Kemudian mereka juga berkata, ya. Bahkan mereka saking jengkelnya, benar-benar melawan ijma'. Mereka melawan ijma'. Melawan ijma' kaum muslimin. Apa kata mereka? Kata mereka, Al-Kulaini berkata, ma khalafal 'ammah fa fihi rasyad. Artinya apa? Apa yang menyelisihi
Ahlus sunnah maksudnya kaum muslimin selain mereka. Ahlus sunnah yaitu kaum muslimin selain mereka. Maka disitulah petunjuk. Jadi justru kata mereka kebenaran itu menyelisih ijma. Pokoknya Ahlus Sunnah bilang gini, jangan ikuti. Justru kebenaran menyelisih Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah ijma, kebenaran kita melawan ijma. Jadi mereka benar-benar lawan ijma. Ya. Lawan ijma. Taib, kesimpulan tidak mungkin ada ijma. Tidak mungkin ada ijma. Kenapa tidak mungkin ada ijma? Karena disyaratkan perkataan imam. Karena disyaratkan kesepakatan imam. Sementara imam mereka gaib. Kalau kita ijma mungkin sekarang ijma beras halal, orang ijma semuanya. HP bisa dipakai ijma. Ya, banyak mungkin kita bisa ijmakan di zaman sekarang hukum-hukum fikih ya. Banyak hal ya. Ulama sepakat bahwasanya beras ijma boleh dimakan. Banyak hal ya. HP boleh dipakai ijma ya. Jual beli pakai internet banking misalnya ijma boleh, enggak ada yang berselisih. Tapi kalau mereka enggak bisa, harus ada perkataan imam. Nah, imam mau mana? Lagi gaib, lagi sembunyi dalam sirdap. Kapan munculnya? Nanti menjelang hari kiamat. Terus bagaimana mau ada ijma? Ini sekedar gambaran ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan jamaah Masjid As-Sunnah Bintar yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Akidah orang-orang Syiah terhadap sumber hukum kita. Tapi demikian saja apa yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.